datang di Pogi Kids Ministry. Adik-adik siap untuk beribadah? Kalau siap yuk kita duduk yang rapi, kita pakai baju yang rapi. Gak ada lagi yang tidur-tiduran, semuanya duduk yang rapi di depan TV ataupun di depan handphone. Gak ada lagi yang pegang mainan, gak ada lagi yang makan, oke? Karena kita mau menyembah Tuhan, kita mau kasih yang terbaik. Siap adik-adik? Kakak kasih waktu adik-adik buat siap-siap dulu yuk. Kita duduk yang baik, duduk yang manis. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Kakak Grace akan pimpin kita dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas kasih-Mu kami boleh ada di sini ya Tuhan. Sebentar kami akan ibadah ya Tuhan kepada Engkau. Berilah kami hati yang bersuka cita, yang rindu dan haus akan kasih-Mu. Tuhan, walaupun kami di rumah, kita tidak bersama teman-teman seperti biasa, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu ada di rumah kami, dimanapun, sehingga kami boleh tetap bersorak-sorai dalam memuji dan menyembah nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pakailah kami ya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Kak Laras, kita sapa lagi yuk adik-adiknya yuk. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Biar lebih seru kayaknya kita bangkit berdiri ya Kak Laras. Boleh. Kita bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri. Bilang ke kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Siap untuk memuji Tuhan? Kasih senyum dulu ke kanan kiri, ke mama papa. Senyum dulu, masih cemberut gak? Nah, kita siap memuji Tuhan, oke? Kita mau nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Semuanya pakai gerakan ya. Siap-siap, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktuku susah. Di waktu aku susah,
Adik-adik boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Boleh usap-usap dulu yang keringetan ya Kak ya. Udah semangat banget nih adik-adik ya Kak. Semangat banget Kak. Nah adik-adik sekarang Kak Laras minta semuanya renungin dulu kebaikan Tuhan. Kita sama-sama mau perkatakan kalau Tuhan Yesus itu baik. Semua perkara bisa kita lewatin kalau kita sama Tuhan Yesus. Adik-adik gak perlu takut, adik-adik gak perlu khawatir. Semua kasih sikap yang terbaik yuk. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau ambil waktu dulu untuk sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan adik-adik ya. Terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah membimbing adik-adik sampai hari ini. Dalam sekolah adik-adik, dalam pergaulan adik-adik, dalam keluarga adik-adik, Tuhan Yesus itu baik banget adik-adik. Yuk semua lipat tangan, tutup mata. Kita sama-sama mau angkat lagu penyembahan Allah itu baik. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini.
dalam sikap berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, kita bisa melewati Tuhan semua perkara Tuhan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu beserta kami. Tuhan peduli, Tuhan mengerti apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan sudah Tuhan sediakan. Bapa Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan berkati mulut bibir mereka, supaya apa yang keluar dari mulut bibir mereka itu hanya boleh menurut kehendak-Mu saja. Tuhan juga berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima. Terima kasih Bapa yang siap untuk mendengarkan isi hatinya Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Sasha, aku mau cerita, tapi kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Oke, Jojo. Emangnya ada apa sih? Begini, Sasha. Aku sedih. Aku malu mau cerita. Kenapa sih, Jojo? Cerita aja. Aku dihukum guru, Sasha. Hah? Emang kamu berbuat apa sampai kamu dihukum guru? Saya mengambil perlengkapan teman saya. Sasha, sekarang saya menyesal sekali dan sangat malu. Jojo, di Alkitab ada juga loh tokoh Alkitab yang bernama Petrus. Dia juga melakukan kesalahan. Bagaimana ya ceritanya? Ayo kita dengarkan firman Tuhan berikut. Yuk Jojo, kita dengar bersama ya. Iya Sasa, ayo kita dengerin. Shalom adik-adik. Hari ini kakak mau bercerita mengenai Petrus dipulihkan dan mengalahkan rasa bersalah. Siapa di sini adik-adik yang pernah merasa bersalah sama orang tua, papa mama yo? Atau pernah merasa bersalah sama saudara-saudaranya, kakak atau adik di rumah? Atau pernah merasa bersalah sama teman-temannya di sekolah, bahkan mungkin pernah merasa bersalah sama gurunya di sekolah. Nah, hari ini kita belajar mengenai Petrus. Yuk, adik-adik, duduk yang manis ya. Adik-adik, pada saat Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk yang terakhir kalinya, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Dia akan menderita dan mati. Tuhan Yesus juga memperingatkan mereka bahwa peristiwa yang akan terjadi akan sangat menyakitkan dan menakutkan, sehingga mereka semua akan melarikan diri dan meninggalkan Tuhan Yesus untuk menghadapi hal-hal yang mengerikan ini sendirian. Petrus yang pernah berkata bahwa Yesus adalah Mesias berkata, "Meskipun yang lainnya melarikan diri dan meninggalkan Yesus, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Tapi Yesus lebih tahu. Sebenarnya, kata Yesus, "Kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok di pagi hari." Adik-adik, pada saat Tuhan Yesus ditangkap, semua murid-muridnya ketakutan dan bingung. Semuanya terpencar ke segala arah. Tetapi Petrus mencoba mengikuti Yesus dari kejauhan dan bersembunyi. Ada gadis muda melihat Petrus dan bertanya, "Bukankah kamu juga murid Yesus?" Jawab Petrus, "Bukan. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud." Adik-adik,
orang-orang yang ada di situ juga berkata, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Petrus berkata, bukan. Akhirnya Petrus segera bangkit dan pergi, adik-adik. Lalu Petrus bertemu seorang hamba imam besar. Dan hamba imam besar itu berkata, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus?" Lalu Petrus menyangkalnya dan berkata, "Saya tidak kenal orang itu." Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Petrus, ayam jantan berkokok. Lalu Petrus ingat apa yang Yesus katakan. Petrus mulai menangis, sedih, dan menyesal. Setelah kematian Tuhan Yesus, para murid-murid bingung apa yang harus mereka lakukan. Petrus merasa bersalah dan dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang pernah mereka kerjakan, yaitu Petrus mau menangkap ikan dan mengajak murid-murid yang lain untuk bergabung untuk menangkap ikan. Tetapi sepanjang malam mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka capek, mereka lelah, mereka kecewa. Akhirnya di pagi hari mereka kembali ke pantai. Hari sudah mulai siang, tetapi tampak Yesus berdiri di pinggir pantai dan berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh ikan." Adik-adik tahu apa yang terjadi, adik-adik? Pada saat Petrus dan murid-murid yang lain menebarkan jalannya, berapa ikan yang ditangkap, adik-adik? Yaitu sebanyak 150 ekor ikan banyaknya. Lalu Petrus mendengar bahwa itu suara Tuhan Yesus. Dan Petrus langsung terjun ke dalam danau itu untuk menjumpai Yesus. Dan kata Yesus, "Bawalah beberapa ikan untuk sarapan." Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Tuhan Yesus sayang sama Petrus. Dan Tuhan Yesus memulihkan hidup Petrus. Sekalipun Petrus pernah menyangkal
Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Petrus menyesal, Petrus sedih. Tapi oleh karena kasih Tuhan Yesus, hidup Petrus dipulihkan. Petrus berharga di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sayang kepada setiap adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Dan Tuhan Yesus rindu memulihkan atas setiap adik-adik. Mungkin hari-hari ini adik-adik ada yang merasa bersalah kepada papa mama. Merasa bersalah kepada saudara-saudara. Merasa bersalah kepada teman-teman. Tuhan Yesus sayang sama setiap adik-adik. Tuhan Yesus rindu memulihkan setiap adik-adik. Yuk adik-adik, datang kepada Tuhan Yesus, berdoa, dan mohon ampun sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus di surga pasti mendengar, menjawab, dan memulihkan setiap hidup adik-adik. Sebab Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Dan adik-adik berharga di mata Tuhan Yesus. Adik-adik, berikut ayat hafalannya yang terdapat di Yesaya 43 ayat 4a. Kakak ulangi lagi ya. Yesaya 43 ayat 4a yang berbunyi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kakak ulangi sekali lagi ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yuk adik-adik, lipat tangan dan tutup mata. Kakak akan berdoa buat setiap kalian yang ada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa ini ya Tuhan. Engkau sudah memulihkan Petrus ya Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya Engkau juga pasti memulihkan akan setiap adik-adik kami yang sungguh-sungguh datang kepadamu ya Tuhan. Engkau mengasihi adik-adik kami ya Tuhan. Engkau sayang akan setiap adik-adik kami ya Tuhan. Bahkan adik-adik kami ini berharga di mata-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati setiap adik-adik kami ini ya Tuhan. Lindungi, jagai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Yuk adik-adik, angkat kedua tangan kalian untuk terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Diberkatilah kalian di rumah. Diberkatilah kalian dimanapun kalian berada. Tuhan akan bawa kalian terus naik bukan turun. Tuhan akan jadikan kalian menjadi kepala bukan ekor. Apa saja yang kalian berbuat, Tuhan Yesus akan buat berhasil. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuh, Jojo, kita kan udah dengar firman Tuhannya. Nah, seperti Petrus yang melakukan kesalahan, tetapi ia menyesal dan bertobat. Tuhan Yesus sangat menyayangi Petrus. Dan Petrus berharga di mata Tuhan Yesus. Saya yakin Tuhan Yesus juga sayang sama kamu Jojo. Sekarang kamu sungguh-sungguh berdoa dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku minta ampun. Aku menyesal sekali atas perbuatanku yang salah. Ampuni aku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.